Mel, Masya Allah, ini yang dinamakan the power of sholawat. Pengen beli apa-apa tanpa harus keluar uang, cuma mengencengin sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, langsung aja kirimkan testimoni teman-teman ke 0813 1543 0565. Dan buat kalian yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Teman-teman bisa beli di Gramedia. Insya Allah bisa nambah semangat pokoknya dalam bersolawat. Dan teman-teman juga bisa beli online, ada di Shopee. Teman-teman bisa klik linknya di deskripsi box. Itu ada yang jual di daerah Padang, di daerah Medan, ada di Makassar, ada di Yogyakarta, ada di Bogor, ada di Jakarta. Langsung aja klik linknya ya. Itu nama-nama all shop yang menjual buku ini. Nah, langsung aja akan aku bacain testimoninya. Ini dari Mbak E di Malang. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Semoga Mbak Mel dan keluarga sehat selalu, amin. Saya E dari Malang yang dulu pernah ngasih testimoni sholawat tentang lunas pinjol dan suami dapat kerjaan. Mau kasih testimoni lagi Mbak Mel, semoga kebaca sama Mbak Mel. Jadi saya kan emang pengen ganti HP, cuma HP saya ini masih bagus dan ya nggak rusak. Cuma ya pengen aja Mbak Mel ganti HP boba gitu. Tapi kata suami jangan dulu, mending uangnya buat nyicil hutang ke saudara yang dulu bantuin pas pinjol itu Mbak Mel. Ya udah, saya nurut aja. Tapi saya iseng, tiap sholat duha itu selalu bilang, ya Allah saya pengen ganti HP, nggak apa-apa HP apa aja, yang penting lebih bagus dari HP saya ya Allah. Kalau engkau ridho semoga saya bisa ganti HP dalam minggu ini. Bener-bener nggak tahu diri saya Mbak Mel, mintanya minggu ini harus dapat HP baru. Saya berdoa itu udah 2 harian Mbak Mel. HP ibu saya rusak. Terus ibu saya bilang, ayo anterin beli HP. Ya udah aku anterin Mbak Mel. Pas di toko HP malah ibu bilang, kamu pilih aja HP baru biar ibu pakai HPmu kan masih bagus. Terus biar data ibu di iPhone sebelumnya bisa ke backup lagi. Langsung merinding Mbak Mel, secepat ini kah ya Allah. Bener-bener baru 2 hari doa iseng pengen ganti HP Mbak Mel dan akhirnya HPku dipakai ibuku. Aku dibeliin HP baru Mbak Mel, Masya Allah. Bener-bener Allah baik banget, padahal dosaku banyak banget, tapi tiap doa selalu dikabulkan. Buat teman-teman semangat ya, yang doanya belum terkabul, pasti Allah akan kabulkan, tapi memang harus sabar dan istiqomah. Bener-bener berkah sholawat banyak banget Mbak Mel. Aku pas nggak megang uang pun juga ada aja rezeki, Masya Allah. Makasih Mbak Mel, kalau baca testimoniku pasti kalau ada keajaiban-keajaiban lain aku bakal cerita. Karena viti-viti Mbak Mel yang bikin aku jadi bisa istiqomah dan selalu semangat ibadah. Sehat selalu dan lancar rezekinya Mbak Mel sekeluarga, amin. Semoga Allah membalas kebaikan Mbak Mel, amin. Ini Mbak Mel pas beli HP, alhamdulillah. Oh ya Mbak Mel, aku baca sholawatnya tetap kayak dulu, 5-10 ribu per hari. Sholawat Jibril, Al-Fatihahnya 41 kali, Yasin, Waqiah tiap habis sholat fardu, tahajud, duha, hajat juga. Semangat buat teman-teman yang mengejar jalur langit. Allah pasti mudahkan semua urusan kita, amin. Waalaikumsalam. Wah, Masya Allah, HP baru senangnya iPhone 11 ya. Selamat ya Mbak. Yasin, Waqiah dibaca tiap habis sholat fardu. Jadi sehari 5 kali bacanya gitu Kak. Benar Mbak Mel, Masya Allah dahsyatnya. Makasih ya Mbak Mel. Kalau nggak ketemu channel Mbak Mel nggak akan aku dapat hidayah kayak gini. Semoga Allah yang balas kebaikan Mbak Mel. Masya Allah keren, semoga istiqomah ya, amin. Masya Allah ya, itu tadi testimoni dari Mbak E di Malang, dapat pengen HP. Mintanya sama Allah satu dalam minggu ini, seminggu lah ya paling tidak. Tapi kata Allah, udahlah seminggu mah kelamaan, 2 hari aja buat kamu mah. Kok bisa sih? Ya iyalah, amalannya aja gak main-main loh. 5.000 sampai 10.000 sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kemudian apa? Baca Waqiah, Yasin setiap habis sholat fardu. Itu gak mudah loh teman-teman ya, gak mudah. Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang pertama mungkin orang-orang yang memang di rumah, bekerja di rumah, ibu rumah tangga ya, atau dia punya usaha sendiri, jadi dia bisa ngatur waktunya tiap habis sholat baca.
Quran, dan tentunya dia mau istiqomah. Kalau orang-orang yang bekerja susah ya teman-teman, karena kan nggak mungkin dong kita lagi kerja terus kita mau lama-lamain ngaji ya kan. Paling tidak kalau orang yang bekerja disiasatin baca Qurannya di waktu sudah sampai rumah, misalnya sholat isya atau bela-belain sholat tahajudnya bangunnya lebih malam lagi jam 2 misalnya, untuk bisa baca waqiah yasinnya sebanyak seharinya tuh 10, maksudnya waqiahnya 5, yasinnya 5, kan sholat fardunya kan 5 kali ya, seperti yang dijalanin sama Mbak E di Malang, Masya Allah. Terus Mbak E juga baca Al-Fatihahnya 41 kali. Nanti teman-teman mau nanya setiap kapan baca 41 kalinya, bebas. Teman-teman punya waktunya kapan, apakah habis sholat subuh, habis sholat maghrib, atau apa, baca. Itu sebenarnya ya teman-teman, kita tuh mau baca apapun, yang penting tuh istiqomah. Kalau kita istiqomah, kepengen apa aja tuh tinggal ngomong. Tinggal ngomong dalam hati, tinggal ngucap, ya Allah dia enak banget ya kalau punya ini, ya Allah pengen banget dia ganti motor baru, ya Allah pengen dia punya HP baru. Itu tinggal ngucap doang, nggak perlu yang kita nangis-nangis, enggak, karena kita udah terbiasa bersolawat gitu. Kayaknya semua tuh jadi enteng. Cobain, istiqomahin dulu, terbiasa bersolawat, pokoknya terbiasa dekat sama Allah ya. Selain bersolawat, baca Quran. Tiba-tiba ibunya Mbak E ini dibikin HP-nya rusak, tiba-tiba ibu E ini punya rezeki buat beli HP baru, dan Masya Allah beli HP barunya malah buat anaknya. Allah yang menggerakkan hati ibunya Mbak E, udah kamu pakai HP anakmu aja, mending kamu beliin HP buat anakmu tuh. Masya Allah, the power of deketin Allah. Gimana caranya ya? Benerin sholat, perbanyak sholawat, perbanyak baca Quran. Dahsyat teman-teman, dekat Allah itu dahsyat ya. Lanjut, aku akan baca testimoni selanjutnya nih teman-teman. Ini dari Mbak S di Arab. Ini mirip-mirip juga ya teman-teman ya. Assalamualaikum Kamil. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kamil, salam, aku S dari Sukabumi tapi lagi kerja di Saudi. Aku mau testimoni dahsyatnya sholawat yang pernah aku alami, keajaiban yang sangat-sangat bersyukur. Aku pertama cuma bisa ngamalin 100 sampai bisa mencapai 20.000 sehari, padahal belum lama ngamalin sholawatnya. Masya Allah, tabarakallah. Yang tadinya suami jarang sholat, apalagi ke masjid, padahal masjid depan rumah. Terus aku sholawat, alhamdulillah Allah kabulkan doaku Kamil. Sekarang selalu gabung sama orang-orang pecinta sholawat. Itu keajaiban yang sangat luar biasa. Terus keajaiban datang lagi, majikan sangat cerewet, hatinya jadi lembut. Terus baru dalam hati ingin beli tas, ingin beli abaya. Tanpa gak lama kemudian aku dikasih anak majikan Kak Mel. Masya Allah, ini yang dinamakan the power of sholawat. Pengen beli apa-apa tanpa harus keluar uang, cuma mengencengin sholawat. Terima kasih banyak Kak Mel. Setiap hari aku lihat IG, TikTok, dan YouTube-nya Kak Mel. Semoga keluarga Kak Mel sehat selalu dan semoga segera pindah ke Bekasi. Insya Allah kalau di Bekasi ingin banget ketemu langsung sama Kak Mel. Amin ya Allah. Sekarang lagi ngencengin sholawat munjiat 1000 kali sehari Kak Mel. Di sisa waktunya aku baca salawat Jibril tanpa dihitung. Semoga secepatnya bisa bangun rumah, amin ya Allah. Maaf Kak Mel, testimoninya kepanjangan. Gak panjang kok Mbak ya. Masya Allah ya, Mbak S ini baca salawatnya berawal dari 100 loh teman-teman. Ya memang kalau kita awal-awal kan namanya baru-baru ya, gak terbiasa tuh. Jangankan dengar 10.000, dengar 1.000 aja tuh kan banyak banget. 1.000 itu padahal kalau udah terbiasa 1.000 itu sedikit banget, 1.000 itu ringan banget ya. Sampai Mbak S ini, Mbak S bisa sampai baca 20.000 sholawat sehari. Suaminya yang tadinya gak mau sholat, tiba-tiba jadi rajin sholat, Masya Allah. Kemudian yang majikannya tadinya cerewet, tiba-tiba jadi lembut hatinya. Siapa yang bisa buat seperti itu? Ya Allah. Allah yang melembutkan hati majikan dari Mbak S. Dan Masya Allah, ketika kepengen punya tas baru, dapat. Pengen punya abaya, dapat tanpa harus keluar duit tuh. The power of salawat, sama kayak yang dialamin barusan Mbak E.
kepengen HP baru, dapat tanpa harus keluar duit. Orang kalau udah sholawatan, istiqomah, yakin bener-bener sama Allah. Jadi gini, memang untuk kita yakin susah ya teman-teman ya. Pertama kita perbanyak aja sholawat. Dengan kita rajin bersolawat, kita jadi semangat sholat ya. Kita jadi semangat ngaji, semangat sholat. Kita tuh jadi berubah teman-teman. Kita jadi punya keyakinan yang sangat besar terhadap Allah. Seperti yang dialamin sama Mbak E dan Mbak S. Jadi yakin sama pertolongan Allah. Dan ketika sudah yakin ya, mau apa juga tinggal nyebut, tinggal ngebatin, dikasih. Emang bener loh, kalau kita udah salah tuh sesuatu kayak dimudahin aja gitu loh teman-teman. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang tapi kok aku sholawat malah diuji, malah begini-begini, sabar. Kalian kan baru sholawatan. Tapi aku udah setahun 2 tahun, nggak mungkin. Kalau udah setahun 2 tahun istiqomah sholawat nggak mungkin. Kalau dibilang katanya nggak dapat apa-apa malah ujian terus, berarti ada 2 kemungkinan. Yang pertama tidak istiqomah, 2 tahun dia sholawat tapi tidak istiqomah, hilang-hilangan. Atau yang kedua, udah dapat keajaiban dari Allah tapi tidak bersyukur. Fokusnya ke hasil, misalnya kepengennya beli mobil, fokusnya kepengen beli mobil aja. Ketika nggak bisa makan, nggak punya uang buat makan, tiba-tiba ada yang nganterin makanan, itu nggak dianggap sebuah pertolongan Allah, nggak dianggap sebuah keajaiban. Itu dianggapnya ya hal yang biasa gitu loh. Pokoknya fokusnya ke mobil, tiap hari baca sholawat, tiap hari benerin sholat. Tapi fokusnya ke mobil, atau fokusnya ke rumah, atau fokusnya ke jodoh, atau fokusnya ke kerjaan. Jadi ketika dapat pertolongan Allah, tiba-tiba ada kecelakaan, kita selamat gitu ya. Misalnya ada orang yang kecelakaan, misalnya kita kecelakaan, tapi kita masih sehat, kita nganggapnya apaan nih? Udah sholawat kok malah kecelakaan gitu loh teman-teman. Ya, itu kitanya tidak bersyukur. Jadi teman-teman, ayo sholawatan, perbanyak, benerin lama-lama nanti akan benerin sholat. Kemudian setelah mulai benerin sholat, mulai baca Quran, mulai yakin banget sama Allah. Lama-lama berprasangka baik, ketika apa-apa belum dikasih berprasangka baik terus sama Allah. Tuh dahsyatnya orang-orang yang rajin bersolawat. Jangan pernah tinggalin sholawat ya teman-teman, janji ya. Sampai akhir hayat kita terus bersolawat. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita akan bertemu di surganya Allah. Kita nih orang-orang yang suka sholawatan. Mana nih teman-teman aku yang suka nontonin YouTube aku, yang suka doain aku. Kita ketemu sama-sama di sana ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan yuk, semoga Mbak E dan Mbak S dilancarkan rezekinya, dimudahkan segalanya, sehat, panjang umur ya. Dan semoga doa-doanya diijabah, doanya Mbak E bisa segera bisa bangun rumah, Mbak S bisa bangun rumah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.